كتاب الله دستوري، كتاب الله دستوري، وخير الخلق أسوتنا. بسنته انجلى نوري، لهدي الحق أرشدنا. كتاب الله دستوري، وخير الخلق أسوتنا. بسنته انجلى نوري، لهدي الحق أرشدنا. كتاب الله دستوري، وخير الخلق أسوتنا. بسنته انجلى نوري، لهدي الحق أرشدنا. لزمت محاضن القرآن، فذكر الله يسعدنا. عرفنا إخوة الإيمان، وللأخيار صحبتنا. تميزنا بكل الفن، وتجمعنا محبتنا. وصدق القول نعرفه، وخير الخلق يعرفنا. تعالينا على الأحقاد، مع المخطي تسامحنا. تنافسنا بحفظ الآي، وهذا ما يميزنا. كتاب الله دستوري، كتاب الله دستوري، وخير الخلق أسوتنا. بسنته انجلى نوري، لهدي الحق أرشدنا. كتاب الله دستوري، وخير الخلق أسوتنا. بسنته انجلى نوري، لهدي الحق أرشدنا. لزمت محاضن القرآن، فذكر الله يسعدنا. عرفنا إخوة الإيمان، وللأخيار صحبتنا. برامجنا منوعة، تعرفنا تثقفنا. حوار ثم أفكار، فقوتنا بوحدتنا. تعال وزر وشاركنا، وقم بالخير سابقنا. لقانا في ابن تيمية، وخير الخلق قدوتنا. تعال وزر وشاركنا، وقم بالخير سابقنا. لقانا في ابن تيمية، وخير الخلق قدوتنا. لقانا في ابن تيمية، وخير الخلق قدوتنا. لقانا في ابن تيمية، وخير الخلق قدوتنا. وخير الخلق قدوتنا. نور الهداية زار صدري، هو مبتدأ أنسي وعمري. فعزمت للرحمن أمري، وعلى خطاها مشيت. يا نفحة القرآن فوحي، عطرا على قلبي وروحي. يا بلسما يطوي جروحي، لولا الهداية ما ارتويت.
في الدنيا سعادة حتى اهتديت إلى العبادة يا راحتي لما اهتديت سبحان من عدت إليه بسطت لنا كلتا يديه ألقيت أوزاري عليه يا ربي فاغفر ما عصاني بهداية من فضل ربي جمال قلبي يخضر إحساسي ودربي وملامحي حين اهتديت Acara Forum Silaturahmi dan Khutbah Ta'aruf Pondok Pesantren Asobirin tahun 2022 akan segera dimulai. Yang kami hormati Sesepuh Pondok Pesantren Asobirin Ibu Hajah Nurbaiti. Yang kami hormati Pembina Yayasan Al-Iman Wana Sabakidul Ustadz Hadi Siswanto. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Iman Wana Sabakidul Ustadz Muhammad Ajid dan jajarannya. Yang kami hormati Direktur Pondok Pesantren Asobirin Ustadz Muhlisin dan Dewan Asatidah. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wali Santri Baru kelas 7. Dan yang kami cintai serta kami banggakan para santri baru kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada para tamu undangan yang hadir di Pondok Pesantren Asobirin pada hari ini, hari Ahad, tanggal 21 Agustus 2022. Dalam rangka mengikuti acara Forum Silaturahmi dan Khutbah Ta'aruf tahun 2022. Hadirin yang kami hormati, puji syukur kita haturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan, yang mana atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa berkumpul dalam acara yang insya Allah dan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabat, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat beliau. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan kami membacakan susunan acara sebagai berikut. Susunan acara Forum Silaturahmi dan Khutbah Ta'aruf Pondok Pesantren Asobirin tahun 2022. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan. Keempat, tausiah. Kelima, lain-lain. Dan yang terakhir, penutupan. Demikian susunan acara yang kami sebutkan, dan kepada para hadirin dimohon untuk mengikuti dengan tertib dan hikmat. Menginjak acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada
pagi hari ini dengan membaca basmalah. Menginjak acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Naya Raisya Ajahra binti Yusuf Supriyatna asal Cirebon dan Aisyah Mujahidah binti Agustiana asal Cirebon. Kepada Ananda yang kami sebutkan, dipersilahkan untuk memasuki panggung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak kepada acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama dari Panitia Khutbah Ta'aruf tahun 2022 kepada Ustadz Soleh. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan pagi hari ini perkenankan kami atas nama Ketua Panitia Khutbah Ta'aruf Pondok Pesantren As-Sabirin tahun ajaran 2022-2023 menyampaikan yang pertama, kami ucapkan ahlan wa sahlan, welcome to Islamic Boarding School of As-Sabirin. Selamat datang di Pondok Pesantren As-Sabirin, Wanasaba Kidul, Talun, Cirebon. Semoga tempat yang sederhana ini mampu mengantarkan putri bapak ibu sekalian menjadi anak-anak yang solehah, ahlul
Quran, ahlul hadis, ahlul birrul walidaini, serta bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, masyarakat, negara dan agamanya, berkumpul kembali menjadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kami sampaikan jumlah santriwati tahun ajaran 2022-2023 Pondok Pesantren As-Sabirin berjumlah 80 santriwati yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat, wilayah 3, Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan, Tasikmalaya, Bandung, Bekasi, sebagian lainnya dari wilayah Jakarta, Jawa Tengah dan luar Jawa, yaitu Riau. Semoga ini menjadi bagian dari tarbiyah Allah Subhanahu wa taala, wasilah untuk saling mengenal dan saling menambah ukhuwah di antara wali santri dan pengasuh Pondok Pesantren As-Sabirin. Yang ketiga, harapan besar semoga acara khutbah ta'aruf ini mampu menjadi wadah silaturahmi bagi antara wali santri dan pengasuh Pondok Pesantren As-Sabirin, sehingga tercipta suasana ta'aruf, tafahum, ta'awun dan takaful, saling mengenal, saling memahami, saling menolong dan saling melengkapi, sehingga mampu menuju terwujudnya visi dan misi Pondok Pesantren As-Sabirin, yaitu melahirkan generasi solehah, berakidah salimah, beribadah sohihah dan berakhlakul karimah dan mandiri. Yang terakhir, kami atas nama Ketua Panitia Khutbah Ta'aruf Pondok Pesantren As-Sabirin mengucapkan beribu-ribu terima kasih, jazakumullah khairan, kepada segenap kru Panitia Khutbah Ta'aruf atas segala pengorbanan waktu dan tenaga, saling bahu-membahu dalam rangka terlaksananya acara di pagi hari ini. Kepada para hadir, kami memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan acara ini banyak kekurangan, baik dari penyambutan, lahan parkir yang kurang memadai, atau tempat acara yang kurang berkenan, dan barangkali nanti konsumsi yang masih terasa hampar. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Panitia Khutbah Ta'aruf yang telah memberikan sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu dari Direktur Pondok Pesantren As-Sabirin. Kepada Ustadz Muhlisin, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, pertama saya ucapkan terima kasih kepada para wali santri atas kepercayaannya untuk pendidikan putri-putri Bapak Ibu sekalian di Pondok Pesantren As-Sabirin. Semoga ini menjadi bagian dari usaha kita. Usaha diantaranya dengan doa-doa kita. Kita belum pernah kenal, kita belum pernah ketemu. Dengan usaha dan doa kita dipertemukan, dan semoga kami dan ibu bapak sekalian diberi kekuatan untuk membina dan mendidik putri-putri kita ini. Yang kedua, bersyukur bahwa kami bisa dipertemukan dengan para wali santriwati di satu amanah yang berat dan besar. Amanah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tugas para nabi, khususnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah untuk membimbing umatnya, membina umatnya, menghantarkan umatnya untuk menuju Allah, menuju jannahnya dan ridhonya. Tugas tarbiyah yang berat, tugas tarbiyah yang agung ini mempertemukan kita di Pondok Pesantren As-Sabirin. Semoga pertemuan ini
menjadi bagian dari kesungguhan kita di dalam mendidik anak-anak kita, insya Allah. Para wali santriwati yang Allah muliakan, bahwa acara khutbah ta'aruf atau perkenalan secara khusus dari pihak pondok pesantren dengan para wali, salah satunya dengan media adanya khutbah ta'aruf ini, karena memang didasari kewajiban untuk mendidik, kewajiban untuk membina, hakikatnya bukan tugas kami, tetapi tugas kedua orang tua. Maka karena alasan tarbiyah tersebut, mari kita jalin kebersamaan untuk saling mengenal, kemudian saling memahami, berikutnya untuk bisa saling tolong menolong, saling melengkapi di antara kekurangan dan kelebihan dalam perjalanan tarbiyah. Kami di sini di pondok pesantren butuh bantuan dari ibu sekalian sebagai orang tua, sebagaimana juga ibu bapak sekalian juga meminta bantuan kepada kami untuk mendidik putra putri ibu sekalian. Maka mari kita jadikan media untuk perkenalan ini di antara kita ini, media yang benar-benar akan menghantarkan putri-putri kita kepada cita-citanya terbesar, khususnya adalah kebaikan dunia dan akhirat. Imam Al-Ghazali pernah menyatakan, saya kutipkan penggalanya, as-sabiyu amanatun inda walidihi, bahwa anak itu adalah amanat bagi orang tuanya. Fa'in awidal khaira nasya alaihi, apabila dibiasakan dengan kebaikan, dia akan tumbuh kembang dengan kebaikan tersebut. Wa sa'ida fid dunya wal akhirah abawahu, dan ia, anak tersebut akhirnya akan membahagiakan kedua orang tuanya dunia dan akhirat. Wa in udasyar, dan kalau anak tersebut dibiasakan dengan kejelekan, wa ihmalal bahaim, dan meremehkan dan melalaikan sebagaimana binatang, sakiya wa halaka, maka anak akan celaka, kita orang tuanya pun juga akan celaka. Maka sekali lagi, tanggung jawab yang besar ini mari kita panggul bersama. Bukan berarti ketika Bapak menitipkan atau mempercayakan kepada kami, kemudian Bapak atau Ibu lepas tangan begitu saja. Sekali lagi, ini tidak menjadi kewajiban mendidik anak-anak kita lepas karena sudah menitipkan atau mempercayakan di pondok pesantren, tetap menjadi kewajiban orang tua. Maka untuk itu sekali lagi, kerjasama ini mari kita jalin, komunikasi mari kita jalin. Berikutnya, sebagaimana bahwa kita perlu saling kenal, setidaknya sedikit saya ingin memperkenalkan, walaupun mungkin sebagian kita dan mungkin juga sudah sedikit bisa difahami dari brosur barangkali yang sampai kepada ibu dan bapak sekalian, bahwa pondok pesantren As-Sabirin adalah pondok pesantren yang berusaha untuk bisa mengikuti manhaj salafus saleh insya Allah di dalam mendidik putri-putrinya. Di dalam perjalanannya, insya Allah kita di sini dipandu oleh ustadz-ustadz atau pendidik, walaupun mungkin belum punya pengalaman yang banyak, tetapi kita selalu memberikan motivasi kepada mereka untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik buat putri-putri ibu dan bapak sekalian. Kemudian juga bahwa di pondok pesantren As-Sabirin ini diupayakan dengan pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan dalam 24 jam, dari bangun sampai tidur kembali dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik insya Allah. Maka kalau ada umpamanya keluhan-keluhan dari teman-teman yang tidak baik, hakikatnya sebenarnya itu adalah hal yang di luar keinginan kita. Maka tetaplah untuk selalu berkomunikasi kepada kami, sehingga hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi pada putri-putri kita sekalian. Pembiasaan yang dilakukan dari bangun tidur sampai bangun kembali, atau dari bangun sampai tidur kembali,
24 jam, mereka syarat dengan kegiatan, mereka penuh dengan aktivitas, mereka diupayakan dengan kurikulum yang sudah dicanangkan atau yang sudah ditetapkan oleh pondok pesantren. Secara komposisi memang kita 70% adalah muatan diniyah, 30% muatan umum. Karena pondok pesantren kita ini adalah pondok pesantren kesetaraan, pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah. Artinya bahwa anak-anak kita, putri-putri kita ini ketika menyelesaikan pendidikan di pondok pesantren sini, di pondok pesantren As-Sabirin, insya Allah akan mendapatkan secara formalitas adalah ijazah setara dengan SMP atau MTS. Mereka bisa melanjutkan kepada jenjang yang lebih tinggi, jenjang berikutnya, jenjang di usia SMA atau aliyah. Secara formalitas kita terdaftar di Depak adalah Pondok Pesantren Salafiyah, pendidikan kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah. Maka sekali lagi dengan bekal tersebut insya Allah putri-putri ibu bapak sekalian bisa untuk melanjutkan di jenjang yang berikutnya. Di sisi lain dengan 70% muatan diniyah yang kita tanamkan baik dari sisi ilmiah di kelas kegiatan dari pagi yakni jam 8 sampai kemudian zuhur, mereka diberi muatan-muatan diniyah, juga di dalamnya ada muatan umum tersebut, tentunya dengan harapan itu menjadi bekal santriwati kita atau menjadi bekal anak atau putri-putri ibu bapak sekalian dengan pembiasaan yang baik, dengan ilmu diniyah yang baik insya Allah. Bahkan dengan harapan besar kita, dengan pembiasaan yang baik tersebut akan menjadi akhlak yang baik dalam putri ibu bapak sekalian. Kemudian juga kami perlu sampaikan bahwa Pondok Pesantren As-Sabirin ini kita punya program unggulan yakni tahfidz 10 juz. Selain nanti ada kegiatan-kegiatan tambahan, di antaranya nanti ada kegiatan tatap muka, kemudian khitobah baik bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau mungkin di sana kita tambahkan ada kesehatan yang intinya nanti adalah untuk kemandirian anak-anak kita atau santri-santriwati kita. Sehingga dengan bekal-bekal tersebut harapannya anak-anak kita bisa benar-benar memiliki akhlak yang baik dan benar-benar bisa mandiri insya Allah. Kemudian yang selanjutnya saya perlu sampaikan kepada ibu dan bapak sekalian bahwa untuk mendidik anak di pondok pesantren itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang ringan. Karena sebenarnya yang paling penting ketika kita mendidik atau mempercayakan putri-putri kita di pondok pesantren, yang paling pokok dan penting adalah orang tuanya. Kenapa begitu? Karena hakikatnya anak ini gimana orang tuanya. Ada kasus atau kejadian-kejadian di beberapa tahun kemarin mungkin salah satunya. Anak di pondok pesantren nyaman, mengikuti kegiatan seperti biasa normalnya. Cuma ketika ditelepon sama orang tuanya selalu menangis. Pikiran orang tua dengan tangisan tersebut atau orang tua tersebut dengan tangisan anak tersebut menjadi galau. Akhirnya pikirannya macam-macam, ya sudah akhirnya ditarik. Secara kegiatan dia mengikuti aktivitas normal, ceria, makan juga masih mau dan seterusnya. Maka barangkali nanti dalam perjalanan putri-putri kita semacam itu, maka saya kembali tekankan kepada bapak sekalian, ibu sekalian, tolong orang tuanya sabar ketika mendidik anak. Insya Allah anaknya akan sabar. Kalau orang yang tuanya tidak sabar, anaknya pun juga akan tidak sabar. Hal-hal mungkin atau kejadian-kejadian mungkin di pondok pesantren, ada masalah dengan teman, ada masalah dengan kakak kelas, atau mungkin bahkan ada mungkin sedikit ada masalah dengan mungkin gurunya atau ustadznya. Itu hal yang lumrah dalam perjalanan hidup bermasyarakat. Karena dimanapun kita berada, kita bermasyarakat, ada saja
pasti orang-orang yang tidak sesuai dengan selera kita mungkin, tidak sesuai dengan hati kita mungkin. Apa dengan kondisi yang semacam itu kemudian kita akan meninggalkan tetangga kita? Kan tidak. Maka sekali lagi selalu ditanamkan dalam diri kita bersama bahwa kita mesantrenkan anak-anak kita, hakikatnya kita juga mesantren untuk diri kita sendiri, dalam artian bersabar untuk selalu menyertai dengan iringan doa dan seterusnya kepada putri-putri kita insya Allah. Ada satu hal yang mungkin unik, mungkin ini sengaja saya ceritakan mungkin biar menjadi inspirasi yang lain bagi santri ibu bapak yang lain. Kemarin dapat cerita, ada santriwati baru ini yang apa ya bahasanya, doyan tidur mungkin begitu ya. Jadi kalau sudah tidur itu sulit dibangunkan, Mbak. Sampai-sampai ketika menjenguk kemarin itu, ibunya mau pamitan dibangunnya aja nggak bangun, Mbak. Siang hari itu. Tapi saya dengar dari teman-temannya, satu kamarnya, dia ini ternyata yang sering dan membangunkan teman-temannya ketika bangun waktu subuh jam 3, jam setengah 4. Sesuatu yang positif saya pikir. Maka ini mungkin menjadi inspirasi kita bersama bahwa memang itulah unik lika-likunya pendidikan di pondok pesantren. Mari kita bersabar di atas mendidik santriwati kita atau anak-anak kita ini sehingga kesabaran kita akan membuahkan hasil. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan, kalaulah mungkin Bapak Ibu sekalian tidak mampu berkomunikasi dengan kami karena keterbatasan tertentu, tidak punya alat komunikasi barangkali, tidak punya alat transportasi mungkin, atau berbagai macam hal yang lain yang menyebabkan tidak bisa berkomunikasi kepada kami pihak pesantren, maka jangan pernah untuk ditinggalkan, selalu menyelipkan doa di setiap sholat 5 waktu Bapak dan Ibu sekalian, di tengah malam untuk meneteskan air mata untuk putri-putri Ibu sekalian, untuk putri-putri Bapak sekalian, karena insya Allah doa kedua orang tuanya ini akan benar-benar mustajabah. Ingat kita Imam Bukhari seorang yang buta ketika kecil. Atas doa ibunya akhirnya Imam Bukhari bisa melihat. Maka sekali lagi, kalaulah keterbatasan berbagai hal tadi, setidaknya ibu iringkan doa buat putri-putri ibu bapak sekalian. Dan juga jangan lupakan buat kami semua yang berada di sini, untuk kesabaran kami, keistiqomahan kami di dalam mendidik putri-putri ibu bapak sekalian. Demikian mungkin apa yang perlu kami sampaikan. Berbagai halnya kaitannya dengan pondok pesantren kelihatannya akan lebih enak, akan lebih tereksplor benar ketika mungkin ada waktu kita bisa ngobrol bareng. Jadi tidak dengan hanya media semacam ini. Karena kalau media semacam ini terbatas dengan waktu. Pembawa acara saja sudah saling lirik ke saya dari tadi. Karena saya dikasih ini cuma 15 menit. Maka mungkin gunakanlah kesempatan-kesempatan ketika mungkin Bapak ada kesempatan datang dan seterusnya untuk ngobrol bersama kami. Apakah di bagian kesantrian yang ibu perlukan, apakah di bagian tahfidz yang ibu perlukan, apakah di bagian kesekolahan mungkin yang ibu perlukan, silahkan untuk selalu berkomunikasi dengan mereka, sehingga sekali lagi itu semua akan menghantarkan putri kita menjadi wanita-wanita yang soleh insya Allah. Ini saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Direktur Pondok Pesantren As-Sobirin, Ustadz Mukhlisin, atas sambutannya dan arahannya. Sambutan yang ketiga yaitu dari Ketua Yayasan Al-Iman pada Ustadz Muhammad Ajid. Waktu dan tempat kami persilahkan.